Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Kagaman Surabaya, Dr. Haji Japar MPD. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Kagaman Surabaya, Dr. Haji Muslim MM. Yang kami hormati Bapak Danang Eka Sandi Esos MM yang akan menyampaikan penjelasan teknis pagi ini, segenap panitia Latsar CPNS serta para mentor dan coach yang berbahagia. Hari ini Kamis tanggal 24 April 2025, kegiatan penyamaan persepsi mentor dan coach serta sosialisasi PKTBT yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kagaman Surabaya dimulai. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dan arahan oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, yang terhormat Bapak Dr. Haji Japar MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, yang kami hormati segenap para panitia, Bapak Ibu para kepala madrasah, Kasubag TU ataupun dari UIN, bisa jadi kepala biro ya yang bertindak sebagai mentor atau kabag, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penting sekaitan dengan pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2005 ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, para mentor, para coach, kegiatan penyamaan persepsi ini sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan dasar ini, baik saat e-learning. Saya ingin melanjutkan kembali bahwa penyamaan persepsi mentor dan coach ini adalah hal yang sangat penting sekali dalam pelatihan dasar ini, terutama dalam hal pada saat seminar rancangan dan seminar hasil. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang sering terjadi pada seminar rancangan, di mana peran mentor, peran coach, dan peran penguji itu sudah sangat jelas. Tapi sering terjadi seperti misalnya mentor dalam hal ini pada saat seminar kadang bertindak sebagai penguji, ya kadang bertindak sebagai penguji. Jadi kasihan juga para peserta itu kalau ada mentor yang bersikap seperti penguji itu, karena itu kan apa istilahnya, mentor itu perannya hanya memberikan bimbingan, memberikan motivasi, membantu peserta lasar menyelesaikan rancangan pada saat aktualisasi. Makanya ini sangat penting, jangan sampai masih terjadi nanti pada seminar itu peran mentor itu beralih menjadi sebagai penguji. Sama juga dengan coach. Coach juga sudah sangat jelas peran-perannya. Lembaga Administrasi Negara telah mengeluarkan ya bagaimana peran penguji, peran mentor, dan peran coach. Oleh karena itu pada
kesempatan ini insyaallah nanti Pak Danan akan menyampaikan sebagai narsum pada kesempatan ini akan menjelaskan secara detail bagaimana peran mentor dan peran coach di dalam pelaksanaan Latsar ini. Oleh karena itu, selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya beserta seluruh panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang nantinya menjadi mentor pada pelatihan dasar ini atas keikutsertaannya mengikuti penyamaan persepsi. Ini sebuah niat tekad yang bulat untuk mensukseskan pelaksanaan Lasar tahun 2025 ini yang untuk wilayah BDK Surabaya saya ingin menyampaikan itu ada sebanyak 2.073 orang. Kita juga mendapatkan 16 orang CPNS yang akan ditempatkan di IKN. Saya kira ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan ini bisa menambah kualitas ya mutu daripada pelaksanaan Latsar ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, penyamaan persepsi mentor dan coach, pelatihan dasar golongan 3 dan 2 dalam wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Surabaya, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya, penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Eka Sandi, SOS MM. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu di ruang Zoom, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya Bapak Dr. Haji Japar, Magister Pendidikan yang telah membuka kegiatan ini secara resmi tadi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu para undangan, tentunya pejabat struktural dan fungsional di lingkungan PT KIN di Jawa Timur, kemudian pejabat struktural ataupun fungsional di Kanwil, Kemenak Provinsi Jawa Timur, Kemenak Kabupaten Kota, serta mungkin juga ada dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya yang nantinya akan menjadi mentor ya dalam kegiatan Latsar seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Balai bahwa Latsar ini ada kegiatan yang disebut dengan aktualisasi gitu ya. Tentunya Bapak Ibu hadirin ini nantilah yang akan menjadi mentor atau pembimbing selama kurang lebih 30 hari. Para peserta Latsar ini mengerjakan tugas akhirnya sebagai rangkaian dari kegiatan pelatihan dasar CPNS. Tak lupa saya juga menyapa beberapa coach yang hadir, mungkin tadi kelihatan Pak Mahyuti juga, karena ini sekaligus penyamaan mentor bagi coach, sehingga seperti disampaikan Bapak Kepala tadi, masing-masing mentor dan coach ini tidak terjadi rebutan job gitu ya, karena sudah sangat jelas di dalam pedoman dari Lembaga Administrasi Negara antara coach dan mentor. Nanti mohon izin saya akan memberikan penjelasan secara teknisnya. Ya, jadi sudah sangat jelas pembagian tugasnya, bidang-bidang apa yang bisa
lakukan oleh coach, bidang-bidang apa yang bisa dilakukan oleh para mentor. Baik, mohon izin Bapak Ibu, nanti mungkin tidak lebih dari 1 jam gitu ya untuk acara ini, karena kami yakin Bapak Ibu juga luar biasa di sela-sela kesibukannya berkenan untuk hadir ya di forum ini. Ini tidak lain adalah dalam rangka membantu dan mendukung Balai Diklat Keagamaan Surabaya untuk mensukseskan kegiatan pelatihan dasar CPNS bagi 2073 plus 16 CPNS di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, ini antusiasme Bapak Ibu sangat berarti bagi kami. Izin kami share materi sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, jadi acara kita ini adalah penyamaan persepsi mentor, coach, dan mentee gitu ya. Bapak Kepala Balai adalah penting bagi sinergitas pelaksanaan Latsar, tapi juga merupakan tuntutan dari lembaga administrasi negara sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Latsar ya untuk di seluruh kementerian. Jadi acara ini juga nanti sebagai evidence kami kepada lembaga administrasi negara terkait pertanggungjawaban penyelenggaraan Latsar, termasuk juga evidence bagi kami ketika nanti akan dilaksanakan akreditasi 3 tahun kemudian, karena Balai Diklat baru saja memperbarui akreditasi ya dari lembaga administrasi negara. Agenda kita, pembahasan kita hari ini, karena Bapak Ibu ini yang hadir adalah mentor sekaligus juga pimpinan dari satuan kerja, maka kami akan membahas yang pertama terkait kegiatan mentoring atau coaching tentunya gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan juga salah satu agenda yang tidak kalah penting dari kegiatan Latsar itu, yaitu PKTBT, pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas dari masing-masing peserta. 2 agenda ini nanti yang insya Allah hari ini kita kupas sampai selesai gitu Bapak Ibu. Baik, yang pertama dasar pelaksanaan dari kegiatan mentoring dan coaching ini tentunya sama dengan dasar pelaksanaan dari Latsar, yaitu keputusan Lembaga Administrasi Negara yang terbaru nomor 580 tahun 2024 dan nomor 581 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar. Jadi pedomannya sudah sangat jelas di situ ya. Untuk coach maupun mentor maupun penguji ada semua lengkap. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mungkin karena ini kegiatan adalah penyamaan persepsi Bapak Ibu ya. Jadi kita samakan dulu persepsi tentang pelatihan dasar CPNS ini. Definisi sesuai dengan ketentuan tersebut adalah pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi. Nah, di sini saya memberi lingkaran khusus tentang terintegrasi. Nanti maknanya kita akan paham ketika acara ini selesai apa yang dimaksud dengan terintegrasi gitu ya. Kalau dulu nggak ada ini bahasa-bahasa terintegrasi ini. Nah, tujuannya adalah dalam rangka membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi, nasionalisme, karakter, kepribadian unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Jadi tujuan Latsar ini sangat berat Bapak Ibu. Ini lebih banyak kepada aspek sikap perilaku dan kepribadian. Dan ini sasaran yang sangat ya bisa dibilang sangat berat ya, sehingga memerlukan metode pembelajaran, memerlukan teknik pembelajaran yang beraneka ragam gitu ya, dan memerlukan keterlibatan secara langsung dari para satuan kerja di mana para CPNS itu nanti akan mengaktualisasikan hasil dari pelatihan dasar. Maka ini yang disebut dengan terintegrasi. Jadi menggunakan berbagai macam metode. Jadi Latsar ini metode yang dipakai macam-macam gitu ya. Ada mandiri, ada
e-learning, ada klasikal, ada mentoring, ada coaching, ya, ada seminar, diintegrasikan metode yang segala macam tadi itu menjadi satu bentuk pelatihan. Kemudian tidak hanya itu, melibatkan juga para stakeholder, yaitu dari CPNS ini nanti, Bapak Ibu selaku pimpinan lembaga, pimpinan instansi, pimpinan satker, dilibatkan juga dalam kegiatan pelatihan dasar ini, sehingga inilah kegiatan pelatihan dasar ini disebut dengan pelatihan yang terintegrasi gitu ya. Jadi menggunakan multi metode dan multi peran, tidak hanya tanggung jawab dari penyelenggara kami Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Beda dengan zaman kita dulu, mungkin prajabatan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara. Jadi tujuan Latsar ini akan bisa tercapai dengan optimal, dengan ideal apabila Bapak Ibu selaku pimpinan Satker juga benar-benar bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS. Nah, bagaimana nanti keterlibatan Bapak Ibu di dalam kegiatan Latsar nanti akan kita lihat di dalam slide-slide berikutnya. Nah, kompetensi yang dibangun ini ada 4 di pelatihan dasar ini. Yang pertama adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara, ini di agenda 1. Kemudian di agenda 2 mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Seperti kita ketahui, core value ASN ini berakhlak, ini tidak hanya sekedar berupa tagline saja. Di dalam Latsar ini kami di penyelenggara pelatihan dasar ini mencoba bagaimana caranya agar para peserta tidak hanya hafal, tidak hanya tahu ya tentang tagline berakhlak, tapi benar-benar bisa mengaktualisasikan atau mampu mengaktualisasikan core value tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatannya di satuan kerja yang Bapak Ibu pimpin. Itu tujuan besarnya gitu ya, tujuan besarnya. Nah, kemudian kompetensi ketiga mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS, kemudian menunjukkan penguasaan kompetensi teknis. Nah, ini yang tujuan kompetensi yang dibangun yang keempat inilah nanti PKTBT itu berperan. Jadi tadi saya sebut agenda coaching mentoring, itu di agenda 2, kemudian di PKTBT ini adalah di kompetensi keempat yang harus dibangun, yang harus dimiliki oleh peserta atau alumni pelatihan dasar. Nah, kemudian sedikit kita menyinggung terkait dengan learning journey pelatihan dasar atau gambaran besar penyelenggaraan dari pelatihan dasar ini, tahap-tahapnya seperti apa. Tentunya Bapak Ibu pimpinan Satker sudah mengetahui ya, melalui korespondensi yang kami lakukan, surat menyurat yang kami kirim, dimulai dari tahap pertama yaitu micro learning atau disebut belajar mandiri gitu ya, menggunakan website. Kemudian tahap kedua distance learning PJJ, yang saat ini peserta tahap pertama maupun tahap gelombang pertama ya, sampai dengan gelombang 4 sedang menjalani. Ini di tahap kedua yaitu di distance learning, dan kemudian tahap ketiga ada PKTBT nanti yang akan kita perjelas seperti apa dan sering menjadi bahan pertanyaan gitu ya, ini PKTBT ini. Kemudian tahap keempat nanti ada distance learning lanjutan kedua, dan diakhiri dengan kegiatan secara klasikal di mana para peserta termasuk Bapak Ibu nanti selaku mentor kami undang untuk hadir di seminar akhir di tahap klasikal di hari kedua, insya Allah gitu ya, seperti itu rencananya. Kemudian selesai tahap 4, baru kemudian para peserta bisa mendapatkan STTPP bila dinyatakan lulus. Ini secara garis besar singkatnya adalah seperti ini tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para peserta dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Nah, kenapa kok di Latsar ini menggunakan berbagai macam metode begitu ya? Nah, ini kalau saya mengikuti penyamaan persepsi dari lembaga administrasi negara, ini tidak lain adalah dalam rangka agar pelatihan
pelatihan yang diberikan, pelatihan dasar ini benar-benar mendapatkan manfaat yang besar gitu ya. Artinya pelatihan ini tidak seperti pelatihan-pelatihan konvensional yang hanya mengandalkan kegiatan transfer of knowledge atau skill gitu ya, yang kecenderungannya adalah ketika di kelas mereka paham gitu ya, kemudian setelah mereka kembali ke tempat kerja itu kembali menjadi tidak tahu apa-apa gitu ya. Kecenderungan pelatihan-pelatihan kan seperti itu Bapak Ibu ya. Maka di Latsar ini oleh lembaga administrasi negara didesain sedemikian rupa agar benar-benar membekas gitu ya, benar-benar membekas di para alumni sehingga ketika berada di tempat kerja bisa benar-benar mengaktualisasikan apa yang menjadi hasil pelatihannya. Nah, ini sasarannya adalah di sini. Ya, 90% itu benar-benar membekas di para alumni. Jadi peserta nanti bagaimana membuat aktualisasi, kemudian mengaktualisasikan rancangan yang sudah dibuat, kemudian mempresentasikan di akhir ya ketika tahap klasikal. Nah, ini nanti harapannya 90% hasil pelatihan ini benar-benar bisa dilaksanakan atau diaplikasikan oleh para peserta di satuan kerjanya masing-masing. Inilah dari piramida yang dibuat oleh Edgar Dill ini yang menjadi sasaran dari lembaga administrasi negara. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Ibu dan keterlibatan Bapak Ibu dalam kegiatan Latsar ini selaku pimpinan Satker benar-benar memberikan tujuan pelatihan dasar ini benar-benar tercapai gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembelajaran aktualisasi sendiri gitu ya, di mana Bapak Ibu nanti terlibat sebagai mentor, ini adalah sebagai intervensi dari agenda habituasi. Jadi seringkali kita dibingungkan dengan istilah aktualisasi habituasi. Sebenarnya itu adalah berbeda istilah saja, tapi tujuannya adalah sama. Dalam rangka aktualisasi ini sebagai intervensi agenda habituasi. Jadi bagaimana membiasakan para peserta ini untuk menjadi seorang inovator gitu ya, seorang yang tidak hanya memiliki ide tetapi benar-benar bisa mengaktualisasikan ide-ide baik yang mungkin bermanfaat bagi bidang tugasnya dan mungkin juga harapannya lebih bermanfaat lagi bagi satuan kerjanya. Jadi agar mereka memiliki pola pikir yang benar-benar menjadi habit gitu ya, tidak hanya sekedar menjadi ya kalau istilah populernya tidak hanya sekedar menjadi inisiator tapi juga benar-benar mampu menjadi eksekutor gitu ya. Nah, terlalu banyak ide tapi kalau tidak dieksekusi juga tidak akan berdampak bagi satuan kerja. Nah, kemampuan yang harus dikuasai peserta pada tahapan pembelajaran aktualisasi ini adalah merancang. Ini di saat perancangan ini nanti akan kita ketahui bagaimana keterlibatan mentor di situ ya. Pentingnya keterlibatan mentor pada saat tahapan perancangan. Nah, kemudian juga melaksanakan. Jadi setelah ide, inovasi, saran gitu ya, perbaikan yang dirancang oleh peserta ini harapannya peserta juga mampu melaksanakan hal-hal tersebut. Nah, nanti di mana peran Bapak Ibu coach, peran Bapak Ibu mentor pada dua tahapan ini nanti akan kita kupas lebih lanjut. Nah, ini sebagai wawasan ya untuk supaya tidak terjadi kebingungan antara tugas mentor ataupun tugas coach. Tadi Bapak Kepala juga menyampaikan sering bahkan ada beberapa coach, ada juga beberapa mentor yang ketika seminar itu menjadi penguji gitu ya. Nah, ini adalah kontinum, kira-kira di titik tengah atau di titik kiri, dan titik kiri ini mentor, titik kanan ini adalah coach. Kira-kira iris ini ya, mendorong
dalam menyelesaikan permasalahan seseorang. Permasalahan seseorang adalah permasalahan dari para peserta yang sedang menyusun aktualisasi gitu ya. Nah, untuk coach ini menarik, tentunya beda Bapak Ibu ya antara mendorong dan menarik. Kalau coach ini lebih banyak dia harus memancing ya, istilahnya men-trigger, menarik. Jadi ide-ide apa yang ada pada peserta itu berusaha untuk dikeluarkan oleh para coach. Sedangkan mentor ini dari ide-ide yang keluar tadi gitu ya, itu mentor tugasnya mendorong agar ide ini benar-benar bisa terwujud. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau coach ini menarik. Jadi dengan beberapa teori, dengan beberapa skill yang dimiliki oleh coach, ini harapannya bisa menarik, bisa mengeluarkan semua ide, mungkin inovasi yang ada di dalam benak peserta ini untuk kira-kira apa yang bisa diwujudkan. Sedangkan mentor di sini mendorong. Kalau memang seseorang sudah memiliki ide, maka mendorong bagaimana ide-ide tersebut benar-benar bisa terwujud atau bisa terrealisasi. Jadi sifatnya direktif, ya, seorang mentor. Makanya kalau di surat itu kan banyak terjadi pertanyaan gitu ya, apa perlunya seorang mentor itu, harapannya adalah atasan gitu ya. Karena kalau atasan ini kan nanti kita di slide-slide selanjutnya bisa kita perjelas gitu ya. Karena perlunya ada di sini ada direktif. Ya, seperti Pak Kepala Balai ini kan apabila ada staf yang memiliki ide, maka Pak Kepala bisa langsung memerintahkan gitu ya untuk ide-ide tersebut bisa direalisasikan. Nah, ini direktif sifatnya, langsung ya. Kemudian ini dia menginstruksikan. Nah, kekuatan dari seorang mentor ini adalah dia punya alat namanya instruksi atau perintah gitu ya. Nah, kemudian tugas dari coach juga ini meringkas. Jadi semua ide yang dikeluarkan oleh para peserta, kadang-kala ide peserta itu kan masih berupa abstrak Bapak Ibu ya, abstrak yang kurang kurang menukik atau mungkin kurang jelas. Nah, ini tugas coach untuk meringkas sehingga menjadi sesuatu yang lebih jelas untuk bisa dicapai, mempertimbangkan, menguraikan, mendengar. Ya, jadi coach ini lebih banyak mendengar ya, harapannya mendengar apapun yang disampaikan peserta didengarkan, dicatat, kemudian diringkas dan dikerucutkan. Ini tugas dari coach ya ini. Nah, tapi keduanya ya, mentor maupun coach juga punya kewenangan untuk menanyakan dalam rangka membangun kesadaran. Selaku CPNS, maka yang bersangkutan perlu dibangun kesadarannya bahwa satuan kerja ini adalah tempat mereka mengabdi, sehingga apapun yang mereka lakukan haruslah benar-benar bermanfaat bagi satuan kerjanya. Nah, ini sama, coach dan mentor punya peran yang sama di sini. Kita lanjut lebih clear lagi gitu ya, peran coach dan mentor, perbedaannya di sini ya, differentiating ini kalau kita pecahkan menjadi indikator expertise, ini keahliannya apa. Coach ini ekspertisnya dia sebenarnya tidak memiliki keahlian yang spesifik gitu ya, tidak perlu keahlian spesifik. Jadi dia lebih banyak memiliki keahlian terkait dengan pembelajaran dan menguraikan dari tujuan gitu ya, menguraikan tujuan. Sedangkan seorang mentor ini memiliki keahlian di bidang yang sedang ditekuni oleh para peserta. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini selaku pimpinan Satker memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan dan memiliki skill yang sangat memadai gitu ya dalam rangka memberikan mentoring bagi para peserta. Karena para peserta ini kan berasal dari berbagai macam profesi ya, ada guru, ada dosen, ada penyuluh, penghulu, dan Bapak Ibu para mentor ini dulu juga saya yakin sudah cukup
asam garam ya, di bidang guru, di bidang dosen, di bidang penyuluh dan penghulu, maka ini yang penting dimiliki oleh seorang mentor. Kemudian siapa yang menyiapkan agenda? Agenda ini adalah kegiatan atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh para peserta dalam melaksanakan aktualisasi. Ya, biasanya ini para peserta ini sudah menyiapkan agenda gitu ya. Nah, coach ini tugasnya adalah dia benar-benar menyederhanakan gitu ya. Kadangkala bahasa peserta ini ketika membuat kegiatan itu masih belepotan gitu ya, masih belepotan, masih kurang spesifik, masih kurang operasional. Nah, inilah tugasnya coach gitu ya. Nah, kemudian kalau tugasnya mentor ini lebih banyak dia harus mengarahkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para peserta nantinya itu benar-benar kegiatan yang bermakna bagi satuan kerja gitu ya. Kadangkala banyak sekali peserta itu mengusulkan kegiatan-kegiatan yang cukup sulit gitu ya, cukup sulit dan tidak ada sumber daya di dalam satuan kerja kita gitu ya untuk merealisasikan kegiatan itu. Nah, mentor di sini bisa mengintervensi gitu ya, mengintervensi, memberikan saran. Ini kalau diwujudkan kegiatan ini sepertinya sulit gitu ya, mungkin terkendala anggaran, terkendala sarana prasarana atau peralatan. Nah, mungkin mentor bisa memberikan saran kira-kira kegiatan apa, agenda apa yang bisa dilakukan peserta berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh satuan kerja. Nah, terkait dengan proaktif dan reaktifnya sama, mentor maupun coach harus benar-benar proaktif gitu ya di dalam kegiatan aktualisasi ini. Jadi jangan sampai ketika para peserta itu terkesan tidak ada action gitu ya. Kadangkala rancangannya itu bagus Bapak Ibu ya. Tetapi ketika diamati, jadi coach dan mentor harus mengamati progres dari rancangan kegiatan yang diusulkan oleh peserta. Apabila di minggu-minggu awal ini kok masih belum ada action, maka coach dan mentor wajib proaktif untuk menanyakan gitu ya, untuk bertanya dan untuk mengevaluasi gitu ya. Ini sama tugasnya coach dan mentor, tidak membiarkan gitu ya, tidak membiarkan kalau memang nggak ada action terus dibiarkan begitu saja. Nah, ini nanti akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi peserta latsar. Kemudian masalah power. Nah, ini beda antara coach dan mentor ya. Kalau di coach ini dia lebih banyak meminta kepada para peserta agar prosesnya ini benar-benar transparan. Dalam arti apa? Peserta harus benar-benar jujur gitu ya. Apakah kegiatan yang dilakukan ini sudah dilaksanakan? Apakah kegiatan yang dilaksanakan ini menemui kendala atau hambatan, atau bahkan mungkin kegiatan yang direncanakan benar-benar tidak bisa berjalan. Nah, ini perlu digali oleh coach dalam rangka agar tidak terjadi semakin lama semakin sulit gitu ya, tidak terwujud kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Nah, ini tugasnya dari seorang coach. Nah, sedangkan mentor ini di sini sangat berbeda sekali. Mentor di sini karena beliau adalah seorang yang memiliki power ya di satuan kerja, maka ketika coach atau peserta ini menyampaikan bahwa terjadi kendala, Pak, kegiatan kami tidak bisa jalan karena ada kendala ini, maka tugas mentorlah yang menguraikan masalah tersebut. Kenapa tidak bisa jalan? Dengan power yang dimilikinya. Inggih, Bapak. Bapak Kepala Resen, Pak Dr. Japar. Kepencet mungkin Pak Dan. Oh, nggih, kepencet. Baik, saya lanjut. Sin. Nah, dengan power yang dimiliki, dengan kewenangan yang beliau miliki, itu bisa menguraikan dan bahkan mungkin bisa mempermudah kesulitan atau hambatan yang dialami oleh para peserta dalam pelaksanaan aktualisasinya. Ya. Kemudian dalam segi proses coaching ini lebih banyak
memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi kesulitan, memfasilitasi mungkin teori-teori yang dibutuhkan oleh para peserta dalam rangka penyelesaian aktualisasinya. Kemudian untuk mentor ini lebih banyak beliau akan terjadi pertukaran pikiran, brainstorming terkait dengan pengalaman-pengalaman selama beliau menjalani karir agar para peserta ini bisa menyelesaikan aktualisasinya. Mungkin dari pengalaman, sharing pengalaman para mentor selama ini mungkin bisa memberikan insight ya, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi kepada para peserta sehingga bisa lebih lancar dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan aktualisasinya. Ya, itu saya kira sudah sangat jelas ya pemisahan tugas, pemisahan peran antara coach dan mentor. Nah, ini adalah lebih spesifik lagi peran dari mentor. Beliau bisa sebagai guru, pemandu, konselor. Nah, konselor ini apabila banyak sekali mungkin peserta ini ya, mohon maaf karena peserta ini adalah orang baru gitu ya, kadangkala terjadi antara senior junior mungkin terjadi gesekan gitu ya, sehingga peserta sebagai orang baru, sebagai junior kadangkala juga merasa tertekan gitu ya, tertekan atau stres, maka mentor juga bisa berperan sebagai konselor, memberikan bimbingan ya, istilahnya maka dibutuhkan seorang mentor ini bersifat lebih terbuka gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu selaku mentor nanti membuka diri bagi para peserta, bagi para CPNS, sehingga apabila mereka mengalami kesulitan teknis maupun kesulitan terkait dengan psikologis, mereka berani untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sehingga tidak ada jarak atau sekat di antara Bapak Ibu mentor dengan para peserta gitu ya. Berperan juga sebagai motivator, sebagai coach tadi ya. Coach itu juga bisa juga memancing ide-ide atau memberikan challenge. Nah, ini penting, memberikan tantangan kepada para CPNS karena kita yakin Bapak Ibu CPNS kita sekarang ini secara knowledge, secara skill itu bagus gitu ya, maka kadangkala apabila mereka tidak diberikan challenge, kadangkala itu yang diambil ya terkait aktualisasi itu hanya sekedar standar-standar saja, kurang berbobot gitu ya, kurang berbobot. Maka Bapak Ibu mentor juga bisa memberikan tantangan kepada mereka agar tidak hanya selesai latsar ini, tapi benar-benar mereka memiliki atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan knowledge dan skill yang telah mereka miliki. Kemudian sebagai advisor, nah ini jelas ya, sebagai memberikan advice ya, memberikan saran terkait dengan tugasnya. Kemudian referral, role model. Nah, Bapak Ibu ini sebagai pimpinan Satker tentunya akan menjadi role model bagi mereka terkait dengan kesuksesan Bapak Ibu dalam meniti karir di satuan kerjanya masing-masing. Nah, bisa diharapkan nanti sharing terkait bagaimana Bapak Ibu meniti karir sehingga bisa memotivasi mereka. Nah, yang paling penting ini sebagai pembuka pintu tadi Bapak Ibu ya. Kadang-kala mereka akan melakukan sesuatu itu mungkin terhambat gitu ya, mungkin pada saat meminta data kepada bagian atau bidang tertentu gitu ya. Mungkin ada person-person yang ya merasa tidak ikhlas, tidak rela gitu. Nah, ini perlu mungkin intervensi Bapak Ibu agar person-person terkait gitu ya, atau akses terkait bisa dibuka bagi para peserta CPNS sehingga kegiatan aktualisasinya ini benar-benar bisa tercapai sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, kita membahas tentang persyaratan mentor. Saya yakin di sini kemarin banyak sekali pertanyaan. Jadi ini sesuai dengan kita ambil dari Keplan 581 2024 Bapak Ibu ya. Di situ dengan jelas terkait dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus dari seorang mentor gitu ya. Mentor adalah atasan langsung peserta. Nah, ini bisa kita pahami ya setelah kita tadi melihat sedemikian strategisnya peran seorang mentor. Maka di dalam peraturannya Lembaga Administrasi Negara di sini langsung dengan tegas adalah atasan langsung, ini diletakkan pada poin pertama.
ya tadi termasuk terkait dengan membuka pintu sebagai konselor, ya, direktif tadi itu, maka akan lebih mudah kalau mentornya ini adalah atasan langsung gitu ya. Nah, tapi kemudian ada klausul kedua, atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian. Ya kadangkala memang ada atasan langsung itu yang sangat sibuk gitu ya, sehingga khawatir ketika nanti diberi tugas mentor malah nggak kecanda, bahasa Jawanya ya, nggak kecanda, kasihan pesertanya. Nah ini masih diberi ruang, diberi kesempatan, bisa ditunjuk pegawai lainnya oleh pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian mungkin kalau di lingkup Kemenak Kabupaten Kota adalah kepalakan Kemenak gitu ya. Tuh. Atau kalau di lingkup perguruan tinggi mungkin bisa kepala biro atau kabak SDM gitu ya. Nah, sebagai mentor, tetapi tetap Bapak Ibu, pegawai lainnya ini juga diikat dengan ketentuan yang lain. Ini yang saya beri kotak merah ini ya. Ini penting. Kadangkala pegawai lainnya itu terus akhirnya ditunjuk ya yang dikira memiliki kapasitas saja, tidak. Di sini dipersyaratkan pegawai yang setara atasan langsung. Nah, jadi di satu sisi pegawai lain itu boleh ditunjuk sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, tetapi juga ada syarat yang mengikat di sini pegawai yang ditunjuk tersebut setara dengan atasan langsung. Jadi kalau di Kemenak misalnya Bapak Ibu ya, mungkin atasan langsungnya adalah Kasubag TU, maka pegawai lain yang ditunjuk adalah bisa pejabat fungsional gitu ya. Pejabat fungsional yang lain gitu ya, tetapi yang setara dengan eselon 4. Eselon 4 Kasubag TU levelnya berarti mungkin analis SDM muda, analis APK APBN muda gitu ya, yang setara dengan eselon 4. Atau kalau di lingkup perguruan tinggi mungkin kalau atasannya itu adalah kajur atau dekan mungkin ya, atasan langsungnya dosen. Nah mungkin bisa ditunjuk pegawai yang setara secara pangkat golongan maupun jabatannya gitu ya, setara dengan Pak Dekan atau Pak atau Bu Dekan atau Pak Kajur atau Bu Kajur, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah syarat yang kedua, memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan, masukan, arahan pada peserta untuk melaksanakan pembelajaran aktualisasi. Nah, kalau persyaratan khusus ini saya yakin bisa dimiliki oleh semuanya gitu ya, pengetahuan terkait isu, gagasan dan lain-lain gitu ya, mampu memfasilitasi, mampu mendukung dan lain-lain. Nah, kode etiknya seperti ini. Ya, menjunjung tinggi integritas, kredibilitas dan penilaian secara objektif gitu ya, menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi, patuh dan taat pada peraturan, memiliki, nah ini penting sekali Bapak Ibu, memiliki komitmen yang tinggi. Jadi sesuai dengan tujuan Latsar tadi, bahwa ini adalah bentuk pelatihan yang terintegrasi, jadi keterlibatan satuan kerja masing-masing peserta melalui Bapak Ibu selaku mentor. Disinilah bahwa Bapak Ibu juga diharapkan memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka peningkatan pemahaman peserta Latsar tadi ya. Ini menjunjung tinggi toleransi kearifan lokal serta keragaman lain. Nah, tugas mentor saya kira tadi sudah ya, sedikit tentang kontinum tadi dan peran mentor tadi ada, memberikan persetujuan dalam penetapan isu, dan ini penting sekali ya. Jadi setelah coach tadi meringkas gitu Bapak Ibu ya, mempertajam, meruncingkan terkait dengan isu-isu yang dipilih oleh para peserta. Jadi para peserta ini memilih isu itu berdasarkan pengamatan yang diamati yang terjadi di satuan kerja masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi tugas mentor di sini memberikan persetujuan, artinya apabila Bapak Ibu merasa mungkin ada isu yang dipilih oleh peserta dan ini isu yang sudah dirapikan gitu ya dalam tanda petik oleh coach, ternyata Bapak Ibu mungkin tidak setuju gitu ya. Wah, ini isu ini sepertinya kurang begitu prioritas gitu ya di dalam satuan kerja Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu hilangkan gitu ya, bisa Bapak Ibu hilangkan, bisa
digali kembali isu yang lain gitu, atau mungkin isu ini terlalu rumit atau terlalu sulit atau dampaknya kurang mengena nanti buat satker gitu ya, kurang berdampak bagi satker. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu ya, isu yang sudah dirapikan oleh coach dan sudah diungkap oleh para peserta ini kemudian Bapak Ibu sudah paten gitu ya, belum. Ya, walaupun yang gelombang pertama saat ini sudah pada tahap bimbingan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mentor merasa masih perlu mereview dan mungkin merubah isu tersebut, masih boleh Bapak Ibu ya, sebelum disepakati di seminar. Jadi masih boleh. Jadi mohon terkait dengan penetapan dan persetujuan isu ini Bapak Ibu benar-benar melakukan filter ya, melakukan filter yang benar-benar bahwa isu yang diangkat ini nanti akan membawa dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi satuan kerja Bapak Ibu. Memberikan bimbingan substansi, menyepakati timeline. Jadi timeline ini tahapan kegiatan tentunya yang dalam 30 hari tentu peserta nanti akan membagi dalam mingguan sesuai dengan arahan dari coach gitu ya. Memberikan dukungan penuh tadi gitu ya, seperti yang kami uraikan tadi, memberikan bimbingan, inspirasi, kemudian mensepakati penilaian. Nah ini kenapa salah satu alasan tadi Lembaga Administrasi Negara juga mensyaratkan bahwa para mentor ini atasan atau pegawai yang ditunjuk yang setara dengan atasan langsung, karena nanti para mentor ini juga memberikan penilaian sikap perilaku Bapak Ibu ya. Wujud dari pelatihan terintegrasi ini, kalau dulu zaman Prajab itu nilai sikap perilaku seluruhnya dari penyelenggara. Tetapi pada Latsar model baru ini, maka penilaian sikap perilaku juga dari satuan kerja. Maka disinilah perlunya peran dari atasan langsung, karena yang kesehariannya menilai, mengevaluasi ini adalah para atasan langsung dan pegawai mungkin yang setara gitu ya dengan atasan langsung. Melakukan monitoring pelaksanaan PKTBT, nanti akan kita uraikan terkait PKTBT, melakukan penilaian PKTBT. Kompetensi mentor, saya kira ini sudah bisa jelas sekali Bapak Ibu ya, konsep dasar terkait tahapan pembelajaran aktualisasi. Saya yakin Bapak Ibu pejabat struktural ya, minimal yang setara dengan eselon 4, Kasubag gitu ya, dulu pernah mengikuti namanya pelatihan kepemimpinan gitu ya, PKP. Insya Allah sama konsep dasar dan tahapannya sama gitu ya. Kalau judulnya aksi perubahan, kalau Latsar ini aktualisasi, tapi secara konsep dan tahapan kurang lebih sama. Nah, setelah mentor ini, karena ada coach yang hadir juga perlu kami sampaikan persyaratan coach. Nah, ini sudah mengikuti workshop Latsar CPNS. Jelas ya, hanya para widyaiswara atau pegawai lain yang sudah mengikuti workshop wajib mengikuti workshop sebelum ditunjuk menjadi coach, tidak menjadi penguji dan mentor dalam satu angkatan, supaya tidak terjadi konflik of interest atau konflik kepentingan atau benturan kepentingan gitu ya. Persyaratan khususnya pejabat struktural yang memenuhi kualifikasi minimal pejabat pengawas, coach ini ya, atau widyaiswara semua jenjang, atau pejabat fungsional semua jenjang non ASN yang memenuhi kualifikasi setara dengan jabatan pengawas. Jadi non ASN pun boleh menjadi coach Bapak Ibu ya, boleh. Mungkin manajer-manajer di luar non ASN gitu ya, tapi kualifikasinya setara dengan jabatan pengawas. Kode etik, menjunjung tinggi integritas, menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, patuh dan taat terhadap peraturan, memiliki komitmen yang tinggi sama dengan mentor tadi, menjunjung tinggi toleransi kearifan lokal serta keragaman lain sama dengan kode etik mentor. Tugas coach, nah ini memberikan motivasi dan tantangan ya, sama dengan mentor tadi, challenge gitu ya. Jadi saya yakin para coach ini bisa membaca para peserta, kemampuannya, kapabilitasnya, sehingga mohon para coach ini tidak serta-merta menyetujui saja gitu ya kalau
mungkin agenda atau isu-isu yang diangkat, kegiatan-kegiatan yang diangkat itu hanya standar-standar saja itu ya. Kalau melihat ini kompetensi kualifikasi pesertanya ini sebenarnya lebih bisa ya ditantang dari yang disampaikan ini. Nah, ini tugasnya coach gitu ya. Membimbing peserta menyelesaikan seluruh tahapan, oke, perekaman. Nah, ini yang paling penting di sini nomor 7, perekaman terhadap progres yang dilaporkan oleh peserta bimbingan. Jadi nanti akan ada form ya, formnya nanti di akhir slide ini akan kami sampaikan. Jadi kadangkala terjadi peserta itu mengerjakan ya seluruh aktualisasinya, tetapi lupa atau mungkin tidak tahu bahwa setiap progres yang mereka lakukan ini harus direkam. Artinya harus dicatat dan harus ada evidence atau buktinya. Ya, tahapan-tahapan kegiatan ya itu harus benar-benar didokumentasikan dengan baik. Nah, ini tugasnya coach juga mengingatkan dan mungkin melakukan dokumentasi ya terhadap progres yang disampaikan oleh para peserta. Apakah itu menggunakan sarana Kolabjar, website Kolabjar milik LAN, atau menggunakan sarana WA Group gitu ya. Itu sebagai bentuk bukti bahwa peserta melaksanakan aktualisasi sesuai dengan progres yang direncanakan. Melakukan monitoring pelaksanaan jelas pada saat seminar, melakukan pendampingan. Sangat jelas sekali kompetensi, saya kira ini juga sama dengan mentor kompetensinya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, kegiatan aktualisasi peserta selama 30 hari. Yang pertama ini sudah dilakukan untuk peserta gelombang 1 dan 2, melakukan identifikasi terkait dengan isu strategis yang diangkat para peserta berdasarkan pengamatan mereka gitu ya di dalam penyelenggaraan kegiatan sehari-hari di kantor yang mereka lakukan. Nah, kemudian peserta menyusun rancangan aktualisasi. Ini tentunya sudah dikomunikasikan dengan coach, juga sudah dikomunikasikan dengan mentor, sudah disetujui gitu ya oleh mentor gitu ya, atau mungkin juga sudah diberikan revisi tambahan atau pengurangan dari isu-isu strategis yang diangkat oleh para peserta oleh mentor. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya Bapak Ibu ini yang gelombang 1 ya, peserta latsar gelombang 1 yang saat ini sedang evaluasi akademik, insya Allah pada tanggal 29 gitu ya kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi, itu akan melaksanakan pengujian rancangan aktualisasi ya, atau kalau di dalam jadwal kami disebut sebagai seminar rancangan aktualisasi. Siapa sajakah yang berperan di dalam para penguji yang tentunya dengan kualifikasi mereka gitu ya. Kemudian para mentor, Bapak Ibu nanti kami harapkan proaktifnya peran sertanya di dalam kegiatan seminar RA nanti ini. Untuk rancangan aktualisasi ini dilaksanakan secara online Bapak Ibu ya, sehingga menggunakan media Zoom seperti saat ini. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam breakout room beberapa kelompok sesuai dengan para peserta yang menjadi bimbingannya gitu ya. Kemudian coach ya, coach sesuai dengan yang ditunjuk dan para peserta tentunya. Nah, setelah melewati tahap pengujian rancangan aktualisasi, maka peserta akan menerapkan aktualisasinya. Jadi dari isu disusun kegiatan dalam rangka pemecahan isu. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang dilaksanakan pada tahap keempat, yaitu waktunya 30 hari. Ya, 30 hari. Jadi peserta sudah merancang kegiatan-kegiatan ini, timelines-nya seperti apa, milestone-nya seperti apa, pada tanggal berapa, kegiatan apa sudah disusun. Mohon Bapak Ibu mentor melakukan checking ya terhadap milestone, terhadap tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan selama 30 hari itu. Jangan sampai ada waktu ya dalam 30 hari itu peserta yang tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu ya. Kadangkala itu jadwalnya itu di minggu pertama, minggu kedua padat. Setelah itu minggu ketiga, keempat tidak ada kegiatan apa-apa gitu ya. Nah, harapannya adalah kegiatan ini, milestone ini benar-benar
bisa merata dilaksanakan di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Minggu keempat ini adalah tahapan ketika peserta mulai menyusun, ya, menyusun evidence, menyusun narasi, menyusun makalah dalam rangka laporan aktualisasinya. Kadangkala kita, saya juga pernah sebagai penguji gitu ya, mengamati minggu 1, minggu kedua padat kegiatan, semua ditumpuk minggu 1, kedua. 3-4-nya kosong, gitu ya. Penyusunannya di hari 3 hari atau 4 hari sebelum masuk ke balai diklat. Nah, mohon nanti para coach dan para mentor benar-benar menyepakati gitu ya milestone ini agar waktu 30 hari ini benar-benar seimbang pelaksanaan kegiatan para peserta ini. Nah, peserta menyusun laporan dokumen ini mungkin bisa dilaksanakan di minggu keempat gitu ya, 30 hari ini kalau dibagi dalam 4 minggu, minggu keempat ini dilakukan oleh para peserta. Nah, setelah selesai menyusun laporan, termasuk dengan evidence yang dikumpulkan tadi, disusun di dalam lampiran, mohon Bapak Ibu coach benar-benar mereview gitu ya. Jangan sampai ada evidence yang tidak terlampirkan di dalam dokumen aktualisasi ini, karena nanti biasanya penguji akan minta konfirmasi gitu ya, minta konfirmasi dan memvalidasi terkait dokumen atau lampiran evidence yang disampaikan oleh peserta. Nah, kemudian setelah selesai dokumen ini jadi gitu ya, laporan aktualisasi yang disusun oleh peserta disempurnakan dan diberikan validasi oleh mentor dan coach, kemudian dilakukan pengujian lagi di kegiatan klasikal melalui yang namanya kegiatan seminar aktualisasi. Ini saya sebut seminar A gitu ya. Kalau ini ada RA, sini A. Ini rancangan, ini aktualisasinya. Yang hadir sama penguji ini nanti akan sama dengan penguji di seminar RA gitu ya, agar mengetahui progresnya ketika rancangan dan ketika sudah menjadi aktualisasi. Kemudian mentor, coach, dan peserta. Dan kegiatan pengujian aktualisasi ini Bapak Ibu nanti akan dilaksanakan secara klasikal. Artinya Bapak Ibu nanti kami undang ke Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kita hadirkan penguji, mentor, coach, dan peserta ya, terbagi dalam beberapa ruangan ya. Di situ nanti peserta menyajikan, mempresentasikan, kemudian penguji, mentor, coach bergantian memberikan pertanyaan, memberikan review, memberikan evaluasi, memberikan pernyataan dukungan gitu ya, ataupun mungkin bahkan bantahan gitu ya di dalam seminar aktualisasi itu. Kemudian para penguji nanti akan memberikan nilai gitu ya. Nah, setelah tahap ke-6 ini selesailah seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi yang harus dilalui oleh para peserta. Nah, ini adalah gambaran kalau kita lihat hari ke hari gitu ya, untuk skema aktualisasi di tempat kerja. Jadi aktualisasi ini dilaksanakan di tempat kerja peserta sesuai dengan kadang-kala ada yang bertanya Bapak Ibu peserta, Pak boleh nggak saya melaksanakan aktualisasinya misalkan yang bersangkutan diletakkan di MAN 1 Kediri gitu ya, penugasannya di MAN 1, boleh nggak Pak saya mengambil judulnya di MAN 2 Kediri gitu ya? Tidak boleh gitu ya, karena ini adalah harus di tempat kerja masing-masing ya Bapak Ibu. Kadang-kala peserta itu mungkin pilih-pilih tempat gitu ya, nah, tetap harus di tempat kerjanya masing-masing. Hari ke-1 sampai 7 ini dibagi mingguan Bapak Ibu ya. Ini sampai dengan hari ke-28 ini melaksanakan kegiatan aktualisasi. Jadi mewujudkan apa yang menjadi rancangannya di tempat kerjanya masing-masing. Sembari itu para peserta juga melakukan coaching dan melakukan mentoring ya. Kalau coaching itu dengan para coach melalui media email, WA, atau mungkin juga nanti di kala waktu kadangkala mereka minta menggunakan media Zoom, itu sangat boleh gitu ya. Ini disebut kalau melalui email, WA, dan lain-lain ini asinkronus, membuat catatan, membuat draft, dan jangan lupa Bapak Ibu sampai dengan hari ke-28 ini juga melaksanakan PKTBT. Kadang ini sering terlewatkan gitu ya oleh kita semua ini. Nah, hari 29-30 membuat
rancangan tindak lanjut hasil aktualisasi atau draft bahan paparan. Nah, ini tugas para coach nanti dari draft ini direview, dievaluasi dan direvisi agar benar-benar sesuai dengan ketentuan gitu ya. Kadangkala pengetikannya, kadangkala bahasanya, kadangkala teksnya gitu ya. Sering terjadi font antara paragraf satu dengan paragraf lain itu tidak sama. Nah, ini bisa direview oleh para coach. Para mentor juga mungkin bisa mereview draft dari aktualisasi para peserta. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau bahkan mungkin dikurangi gitu ya. Nah, di sela-sela 30 hari ini Bapak Ibu ya, PKTBT ini ada penguatan kompetensi bidang tugas, nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya di slide selanjutnya. Nah, setelah 30 hari inilah peserta akan diundang untuk mengikuti pembelajaran secara klasikal. Kalau dulu klasikalnya itu 6 hari, maka sesuai dengan instruksi Presiden terkait dengan efisiensi, maka pada Latsar tahun 2025 ini klasikal dilaksanakan cukup 3 hari saja Bapak Ibu. Agenda penting mentor dan menti ya. Kalau mentor ini tentunya para peserta disebut dengan menti, orang-orang yang sedang dimentori gitu ya. Ini menti. Ini yang pertama tadi sudah sempat saya sampaikan, membangun komitmen bersama. Jadi identifikasi masalah dan isu ini hanya khusus terkait dengan kejadian atau isu-isu yang ada di dalam satkernya sendiri gitu ya, bukan satker orang lain gitu ya. Nah, disinilah peran Bapak Ibu nanti membuat atau istilahnya itu meluruskan gitu ya kepada para peserta. Oh, isu ini penting, oh isu ini tidak penting, oh isu ini urgent, oh isu ini tidak urgent, oh isu ini prioritas, isu ini bukan prioritas. Itu kewenangan mentor ya, kewenangan mentor. Nah, ini menggali dan memanfaatkan potensi. Kita yakin potensi para CPNS ini kalau kita bisa gali, ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya bagi satker kita gitu ya. Kalau kita bisa menggali dan memanfaatkannya. Kadangkala yang ya secara manusiawi gitu ya, golek sing gampang-gampang aja, biasanya begitu Bapak Ibu ya, para peserta ini. Yang penting lulus gitu. Nah, harapan kami Bapak Ibu selaku mentor tidak berpuas diri dengan peserta gitu ya. Yang disodorkan ini, yang disetujui ini tidak. Coba kita menggali, kita manfaatkan potensi yang kita yakini bahwa peserta ini benar-benar memiliki potensi gitu ya untuk bisa lebih bermanfaat gitu bagi satker. Nah, setelah digali isu-isu mungkin disepakati, ya, disetujui gitu ya. Oke, sepakat isu ini kita angkat, oke sepakat isu ini kita atasi gitu ya. Nah, kemudian tidak lupa Bapak Ibu ya, ketika kita sudah sepakat terhadap isu, kita berharap Bapak Ibu juga berkomitmen memberi dukungan ya, tidak hanya dukungan dari sisi moral, teknis, tetapi juga mungkin sumber daya. Kadangkala pernah juga peserta itu keceplosan gitu ya, ketika digali oleh penguji ngomong, oh saya nggak difasilitasi Pak alat sama bahan dari kantor, kertas pun nggak ada. Nah, ini kadangkala ya kami selaku penyelenggara kadangkala masa iya gitu loh ya, masa iya terjadi seperti itu gitu ya. Karena saya yakin mentor, Bapak Ibu mentor ya, para atasan langsung saya yakin memberikan dukungan yang cukup gitu ya bagi pengerahan sumber daya dalam rangka penyelesaian aktualisasi para peserta ini. Nah, ini pada saat membangun, pada saat seminar rancangan aktualisasi, mentor ini dilaksanakan di Satker, para menti akan memberikan paparan ya secara online melalui media Zoom, kemudian mentor memberikan dukungan dan komitmen gitu ya. Setelah disajikan oleh para peserta, maka coach selaku moderator nanti akan berikan kesempatan kepada mentor untuk menyatakan dukungan atau komitmennya terhadap apa yang disampaikan
peserta tadi. Kemudian mampu, sangat mampu, atau bahkan tidak mampu. Nah, ketika sangat mampu, apa reasoningnya? Nanti di situ ada formnya yang harus diisi. Nah, di dalam seminar rancangan aktualisasi ada pendampingan coach. Coach juga menilai secara kualitatif, formnya sama, gitu ya. Penilaian ini oleh penguji dilaksanakan oleh kuantitatif. Jadi khusus untuk penguji nilainya kuantitatif Bapak Ibu ya. Bisa 70, 80, 90, bahkan mungkin 100. Dan mungkin memberikan revisi, memberikan koreksi atas rancangan aktualisasi yang disampaikan. Nah, pada saat aktualisasi, agenda penting yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu mentor tadi ya, dukungan, bimbingan. Bimbingan ini bisa secara substansi, ya mungkin substansi ini terkait dengan ketentuan peraturan perundangan gitu ya. Karena para peserta ini adalah memasuki dunia baru, mereka mungkin tidak berpengalaman, tidak mengetahui dasar hukum peraturan, maka Bapak Ibu bisa memberikan, mengarahkan bimbingan gitu ya. Kemudian ketika ada masalah, Bapak Ibu juga bisa memberikan bimbingan. Tadi masalah mungkin juga masalah teknis maupun masalah ya terkait psikologis juga ya, kadangkala terjadi karena para CPNS ini kan masa uji coba ya, kadangkala uji coba ini terjadi penyesuaian terkait dengan psikologis maupun sosial. Nah, ini Bapak Ibu bisa berperan di dalam hal tersebut, termasuk juga sumber daya tadi mungkin kalau butuh cetak gitu ya, mungkin kertas, mungkin peralatan gitu ya, jaringan internet, komputer, atau mungkin peralatan-peralatan yang lain yang dibutuhkan, mohon Bapak Ibu bisa memberikan dukungan. Nah, termasuk juga transfer of knowledge, skill, dan attitude serta pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu selaku pimpinan Satker juga memiliki pengalaman terkait hal-hal yang sukses, bahkan mungkin yang gagal gitu ya, agar bisa memberikan motivasi tambahan bagi para peserta dalam mengikuti latsar. Kemudian dokumentasi, nanti Bapak Ibu juga dimohon bisa mendokumentasikan ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan para menti. Kemudian pada saat paparan, seminar aktualisasi dilakukan paparan, ini dilaksanakan di kampus di BDK Surabaya. Bapak Ibu para mentor nanti diminta statement lagi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, validasi bahwa memang kegiatan A, B, C, D ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, ada perubahan atau tidak, berjalan dengan baik atau tidak, ada masalah atau tidak, ini nanti memerlukan validasi Bapak Ibu selaku mentor. Kemudian testimoni bagaimana kemanfaatan dari aktualisasi yang dilaksanakan oleh para peserta. Minimal manfaat jangka pendek Bapak Ibu ya. Minimal manfaat jangka pendek ya pasca terjadinya kegiatan aktualisasi. Diberikan nilai kualitatif, pendampingan coach kualitatif, penilaian kuantitatif, dan masukan dari penguji. Ini agenda penting mentor menti. Nah, ini agenda penting dari para coach dan coachee gitu ya. Kalau coach ini adalah yang memberikan bimbingan, kalau coachee ini peserta yang memerlukan bimbingan. Pada saat penyusunan rancangan aktualisasi tentunya mengarahkan dan membimbing melakukan list isu gitu ya. Tadi yang saya sebutkan bahwa para peserta ini harus dipancing agar isu keluar semua, kemudian tugas coach adalah meruncingkan isu, menajamkan isu gitu ya, agar bisa terdefinisikan dengan baik ya, kemudian dipilih ya gagasan penyelesaian dan lain sebagainya. Kemudian pada saat evaluasi rancangan memberikan dukungan ya, penetapan kegiatan, aspek kreatif. Nah, termasuk yang paling penting Bapak Ibu ya, pada saat penyusunan rancangan aktualisasi ini tugasnya coach, ini yang sering terlewatkan. Jadi kadangkala penguji itu bertanya, apa kaitan kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta dengan core value? Kadangkala peserta itu tidak bisa menjawab. Ya, nah ini tugasnya para coach, gitu ya. Para coach pemaknaan. Jadi pemaknaan kegiatan ini arahnya kepada core value yang mana. Nah, ini perlu ditekankan sekali oleh para coach. Nah, bukan tugas mentor ya, tugasnya coach ini. Pemaknaan
core value ke dalam kegiatan atau tahapan penyelesaian isu yang dilaksanakan oleh peserta dalam kegiatan aktualisasi. Ini tugasnya coach. Kadang-kala peserta bingung ketika ditanya itu. Apa esensi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta ini dengan core value? Core value yang mana yang paling dominan itu kadang-kala tidak bisa menjawab. Ini tugas dari para coach, ya. Kemudian ketika aktualisasi di tempat kerja, tugasnya adalah memastikan bukti-bukti. Ini juga tugas coach gitu ya. Jangan sampai para peserta itu terlena hanya fokus pada penyelesaian kegiatan tetapi tidak mengumpulkan bukti-bukti atau evidence. Kadang-kala ada penguji juga yang bertanya ya, memvalidasi. Ternyata tidak bisa ditunjukkan buktinya dan lain sebagainya. Mohon ini tidak terjadi. Ketika evaluasi mengatur jalannya evaluasi, ya, koreksi, penguatan dan lain-lain sebagainya. Ini nanti bisa dimaknai. Nah, ini adalah contoh formulir pengendalian aktualisasi oleh coach dan mentor, Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti dibuat per minggu. Ya. Jadi ada nama, NIP, unit kerja, jabatan, isu dan kegiatan satu. Jadi peserta ini nanti dalam rangka penyelesaian isu akan membuat beberapa kegiatan. Bisa kegiatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, setiap kegiatan nanti ada formulir pengendaliannya ini ya. Dan harus ada paraf. Ya, ini bisa dibuat per minggu. Ini mentor juga sama, coach dan mentor. Harapannya agar saling terjadi kontrol ya antara coach dan mentor. Nah, ini adalah pada saat seminar rancangan aktualisasi maupun seminar aktualisasi nanti Bapak Ibu mentor dan coach akan diminta oleh panitia untuk mengisi seperti ini ya. Ini adalah yang saya sampaikan tadi, penilaian secara deskriptif atau kualitatif tadi ya, bahwa peserta ini sangat mampu, kurang mampu atau bahkan tidak mampu. Kemudian apa alasannya gitu ya memberikan penilaian ini ya. Ini sama formnya, coach dan mentor. Kalau penguji beda, penguji berupa angka, kuantitatif. Nah, Bapak Ibu, kita insya Allah sudah selesai ya terkait dengan mentoring dan coaching. Nah, ini kita mengarah kepada kegiatan PKTBT. Ini adalah salah satu kegiatan yang penting juga bagi para peserta. Kalau kita lihat di tujuan pembelajaran Latsar tadi, ada terkait dengan sikap perilaku profesionalisme. Inilah yang salah satunya dalam rangka meningkatkan profesionalisme para alumni Latsar gitu ya, yaitu yang disebut PKTBT. PKTBT ini adalah penguatan kompetensi tentang bidang tugas. Ini merupakan pengembangan kompetensi dalam rangkaian kegiatan Latsar yang bertujuan untuk memberikan knowledge, skill, dan attitude yang bersifat teknis, administratif, teknis substantif yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam rangka pelaksanaan bidang tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Jadi ini akan sangat spesifik Bapak Ibu ya. Kegiatan PKTBT ini dilaksanakan dalam waktu, nanti ada di slide selanjutnya. Ya, yang paling penting kegiatan PKTBT ini adalah dalam rangka apa? Mempertajam knowledge, skill, attitude para peserta atau para CPNS dalam rangka pelaksanaan bidang tugasnya masing-masing. Jadi tentunya nanti kegiatannya akan sangat berbeda antara dosen, guru, penyuluh, dan penghulu. Mungkin ada kegiatan yang sama pengembangan kompetensinya, tapi di satu titik nanti akan ada sangat berbeda karena saya yakin setiap bidang tugas, setiap profesi jabatan memerlukan kompetensi yang akan berbeda-beda sesuai dengan jabatannya gitu ya. Tapi pada intinya adalah dalam rangka memperkuat gitu ya, memperkuat kompetensi profesionalisme mereka ya. Nah, ini kurikulum PKTBT ya sesuai dengan Lembaga Administrasi Negara. Yang pertama yang perlu diperkuat ya kompetensi profesionalisme peserta ini adalah terkait dengan kompetensi umum atau administrasi. Tentunya ini sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas. Seperti apakah ya Bapak Ibu kompetensi umum dan administrasi ini? Yang pertama yang saya yakin semua jabatan apapun itu pasti membutuhkan pengetahuan tentang tata persuratan. Contohnya ini ya, saya ambil satu contoh tata persuratan. Pasti jabatan apapun wajib ya paham tentang tata persuratan di lingkungan Kemenak.
contohnya ini. Nah, mungkin di situ perlu ditingkatkan, diberikan kepada para peserta dalam kegiatan PKTBT ini. Dan ini tanggung jawab Satker, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau dilihat di bawah ini dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan bidang pengembangan SDM. Kalau di Kemenang Kabupaten Kota tentunya Pak Kasubag TU gitu ya. Nah, ini perlu memberikan ya entah BIMTEK, entah workshop atau sosialisasi mungkin terkait tata persuratan. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan pengelolaan anggaran gitu ya. Semua jabatan saya yakin lah harus tahu asal usul pencairan gaji seperti apa, pencairan tunkin seperti apa gitu ya. Saya yakin harus mengerti, harus paham gitu ya. Atau mungkin terkait dengan SKP. Profesi apapun kan sekarang harus tahu ya, membuat tentang SKP. Ini termasuk ranah kurikulum penguatan kompetensi teknis administrasi yang dibutuhkan oleh semua pegawai, tidak peduli jabatan apapun gitu ya. Nah, kurikulum yang kedua terkait dengan penguatan kompetensi teknis substansi. Apa itu? Ini bersifat spesifik sesuai dengan bidang tugas yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas. Nah, ini nanti yang berbeda antara penyuluh, penghulu, mungkin dosen gitu ya, mungkin dengan guru gitu ya. Nah, ini perlu diberikan penguatan. Bentuknya bisa workshop, bisa sosialisasi, bisa pelatihan, ataupun mungkin yang lebih spesifik mungkin pelatihan dalam jabatan gitu ya. Nah, itu perlu disampaikan pada para peserta ya, mungkin penguatan tugas-tugas dosen, teknik model pembelajaran mahasiswa, atau mungkin kalau penyuluh teknik penyuluhan gitu ya, atau mungkin nanti kalau penghulu fikih munakahat gitu ya. Nah, itu perlu dipertajam di situ ya. Mungkin juga kefasihan gitu ya dalam Quran gitu ya untuk penghulu gitu ya. Nah, ini dua kompetensi ini yang harus diberikan kepada para peserta gitu ya selama mengikuti latsar ya, selama mengikuti latsar. Nah, ini nanti akan kita minta gitu ya bukti bahwa sudah dilakukan PKTBT ini gitu ya. Jadi pelaksananya adalah pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan bidang pengembangan SDM gitu ya, pengembangan SDM. Nah, sesuai dengan Keplan 581, kapankah pembelajaran PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini dilaksanakan? Jadi kemarin sudah keluar Bapak Ibu ya petunjuk Perlan 5 tahun 2025 tentang rekognisi pembelajaran lampau, itu peraturan baru. Jadi di sini PKTBT ini boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan pelatihan dasar. Artinya apa? Ketika peserta ini belum mengikuti latsar, tapi dua hal tersebut sudah diberikan kepada peserta latsar, maka itu bisa diakui sebagai kegiatan PKTBT gitu ya. Jadi dua hal tadi, mau yang umum administratif maupun substantif sudah pernah dilakukan Pak. Kami sudah menyelenggarakan BIMTEK, kami sudah menyelenggarakan workshop ya. Itu tetap bisa diakui sebagai PKTBT ya Bapak Ibu ya ini. Atau selama pembelajaran aktualisasi. Nah, jadi pas pada saat 30 hari itu ya, 30 hari ketika mereka aktualisasi, mengerjakan aktualisasi tadi Bapak Ibu, yang isu penyelesaian kegiatan isu melalui kegiatan-kegiatan tadi bisa diselipkan gitu ya, di masa itu diselipkan kegiatan PKTBT tadi, peningkatan administratif umum, peningkatan substansi, itu bisa dilaksanakan 30 hari. Dengan syarat paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal. Jadi PKTBT ini batas akhirnya itu adalah sebelum diundang klasikal. Kenapa? Karena pada saat klasikal nanti kami para penyelenggara akan menagih, meminta kepada para peserta mana nilai PKTBT, mana sertifikat PKTBT yang telah diikuti. Ya, jadi PKTBT ini bentuknya adalah dua, sertifikat
dan nilai. Ada nilai. Nah, itu nanti kita minta kepada peserta karena ini nanti harus diinput ke dalam penilaian ya, penilaian komprehensif dari peserta latsar. Jadi penilaian evaluasi ini banyak Bapak Ibu, salah satunya PKTBT. Inputannya dari PKTBT. Jadi kalau peserta tidak membawa sertifikat dan nilai, maka akan nol nilainya ya. Kalau nilainya nol, ya tidak lulus, mohon maaf. Jadi mohon ketika peserta nanti ketika datang ke Balai Diklat itu sudah membawa sertifikat PKTBT dan nilainya ya. Tidak cukup sertifikat tok Bapak Ibu, karena kami harus mengentri nilainya. Nilainya harus kuantitatif. Kadang-kala kalau sertifikat kan cuma berbunyi kompeten, telah mengikuti, begitu saja. Nah, itu tidak bisa kami entry. Entry-nya harus berupa nilai. Siapa yang menilai? Tentu yang menilai tadi, kalau kita mundur ke beberapa slide tadi, adalah atasan langsung merangkap mentor, gitu ya. Jadi nanti ada formnya di latsar di slide ini, gitu ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya, PKTBT ini akan diakui walaupun pelaksanaannya sebelum latsar atau di tengah-tengah latsar. Batasnya adalah sebelum pembelajaran klasikal. Oke. Dan ini siapa yang menyelenggarakan? Ya pimpinan Satker yang bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM. Ya, kalau di perguruan tinggi mungkin kabak SDM ya, mungkin di bawah kabak SDM atau kepala biro SDM. Nah, ini penyelenggara. Instansi asal peserta ya tadi. Pelaksana unit kerja yang membidangi SDM kepegawaian. Instansi ini kalau saya pernah mengikuti workshopnya di LAN itu adalah kementerian gitu ya. Kalau Kemenak gitu ya, mungkin sepengetahuan saya sampai dengan saat ini Kemenak belum membuat satu program khusus terkait PKTBT ini ya, untuk memfasilitasi latsar dalam bentuk PKTBT. Tapi ada platform digital yang sudah disiapkan oleh Kemenak seperti Pintar dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Pelaksana unit kerja yang membidangi SDM kepegawaian dan mungkin dapat bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan. Mungkin bisa kontak Pak Kepala Balai nanti ya, kalau Bapak Ibu, Pak saya butuh gitu ya. Mungkin Pak Kepala Balai mungkin dengan senang hati akan mempersiapkannya gitu ya. Boleh nanti berkomunikasi dengan beliau. Bentuk pembelajaran PKTBT, nah, sesuai dengan Keplan 581 tadi, ada 5 Bapak Ibu ya. Formal learning, ya formal learning tentunya secara formal bentuknya bisa pelatihan, BIMTEK, workshop dan lain-lain. E-learning tadi yang saya singgung sedikit tadi, aplikasi Pintar. Kalau miliknya LAN itu ASN berpijar gitu ya. Kalau milik Balai Diklat Keagamaan PJJ, BDK Surabaya gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Itu LMS ya, Learning Management System. Jadi menggunakan sarana website. Virtual meeting seperti yang kita laksanakan sekarang ini Zoom, atau pembelajaran mandiri ya, mandiri ini melalui MOC ya, punyanya LAN itu kalau tidak salah sifatnya MOC ya, atau milik Kemenq KLC 2, saya yakin yang sering browsing milik Kemenq ada KLC 2 itu ya, Kemenq Learning Center ya, itu punya Kemenq. Di situ banyak sekali materi-materi yang spesifik ya tentang pengelolaan anggaran. Kemudian bisa social learning, ini melalui kegiatan coaching, mentoring, kemudian experiential learning, magang praktik kerja lapangan. Tetapi Bapak Ibu, untuk yang nomor 45 ini memang secara peraturan muncul di perlannya, tetapi dalam hal tataran pelaksanaannya itu akan sulit karena kita tidak tahu ya sertifikatnya seperti apa, gitu, kurikulumnya bagaimana gitu ya. Kemudian penilaian evaluasinya seperti apa masih belum sepengetahuan saya masih belum terwujud gitu ya. Jadi akan sulit ya untuk dilaksanakan. Kalau menurut saya sih nomor 1, 2, 3 ini akan sangat mungkin untuk dilakukan dalam waktu yang segera oleh satuan kerja para peserta latsar ya. Nah, ini adalah lampiran yang kami harapkan kami terima ketika para peserta nanti hadir di BDK Surabaya untuk tahapan klasikal gitu ya.
Ini form rekapitulasi penilaian hasil evaluasi PKTBT. Ini kompetensi umum, substantif. Ini nanti mohon dilingkari apakah klasikal, non klasikal. Yang klasikal tadi bentuknya mungkin seperti pelatihan, workshop, bimtek dan lain-lain. Yang non klasikal itu mungkin lewat MOOC tadi ya, lewat aplikasi. Nah, bidang materi penguatan ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu ya. Ini nanti boleh diisi apa sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu. Ini Renstra, Arsip Dinat, penilaian kerja, ini yang penguatan kompetensi tupoksi dan lain-lain. Ini boleh bervariasi sesuai dengan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh satuan kerja atau instansi Bapak Ibu. Tempat dan tanggal pelaksanaan, jumlah hari JP, nilainya berapa, ini mohon nanti diisi gitu ya. Ini nanti kepala satker atau mentor atau atasan langsung boleh ya, atau penanggung jawab PKTBT boleh bertanda tangan di bawah ini dan cap stempelnya. Nah, ini contoh-contoh sertifikat gitu ya. Jadi selain format penilaian tadi, kami harapkan juga ada sertifikat yang menunjukkan bahwa peserta sudah mengikuti kegiatan penguatan atau pengembangan kompetensi gitu ya. Sertifikat. Ini yang di sertifikat yang dikeluarkan oleh LAN, ASN berpijar gitu ya, TOC, ini oleh Kemenq, sertifikat pelatihan. Ini seperti ini, KLC 2 hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, ini sikap perilaku yang tadi kan tugasnya mentor ada 2 Bapak Ibu ya, nilai PKTBT dan nilai sikap perilaku. Ini adalah form penilaian sikap perilaku oleh mentor atau atasan langsung peserta seperti ini. Jadi 3 jenis ini yang harus dibawa oleh para peserta ketika mengikuti kegiatan klasikal. Untuk materi nanti Bapak Ibu kami akan edarkan di WA Group Simdiklat ya. Mohon bantuan kawan-kawan, nanti mungkin materi ini akan saya share di WA Group Simdiklat. Jadi Bapak Ibu bisa meminta kepada admin unit masing-masing gitu ya, untuk bisa mungkin sebagai referensi atau acuan dalam menyelenggarakan atau melaksanakan PKTBT, atau mungkin juga panduan sebagai Bapak Ibu melaksanakan kegiatan mentoring atau coaching gitu ya, seperti itu. Bisa dicat. Ya, dicat ya, baik. Nanti saya kirim di chat. Informasi sisipan Bapak Ibu, Balai Diklat Keagamaan Surabaya melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM. Saya yakin Bapak Ibu di satkernya masing-masing juga seperti ini sama. Kami berkomitmen untuk mewujudkan WBK WBPM, bebas korupsi dan memberikan pelayanan prima, ya, memberikan pelayanan prima agar tercapainya kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat dan tercapainya kepuasan masyarakat stakeholder kami terhadap pelayanan kami Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Ini untuk media sosial BDK Surabaya Bapak Ibu, mungkin dalam rangka menjaring kerja gitu ya, bisa mengikuti media sosial Balai Diklat Keagamaan Surabaya agar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan kegiatan-kegiatan dan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, sudah betah untuk mendengarkan kami gitu ya. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan harapan kami kehadiran Bapak Ibu membawa manfaat yang signifikan bagi kemajuan satker masing-masing melalui peningkatan kompetensi para alumni pelatihan dasar CPNS ini. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang atas paparannya. Bapak mohon izin, apakah dibuka sesi tanya jawab, Bapak? Monggo Bu Dewi, silakan. Baik. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, diinformasikan kembali untuk mengisi absensi pada link absensi yang sudah dikirim. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sesi tanya jawab.
Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon untuk dapat raise hand. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau Tadi kurang pada jelas? ada lewat Silahkan. chatting itu nilai PKBT itu apa, ada standarnya dijelaskan. Baik, Bapak, bagaimana Bapak? Lewat chatting, Mbak ya. Iya, lewat chatting tadi ada saya lihat itu. Apa ada standar nilai terkait nilai? Karena pengalaman kita selama ini tuh biasa saya lihat itu 100-100 semua Pak Nana ya. Nggih, Bapak, ya betul. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Baik, izin Bapak untuk menjawab. Jadi memang selama kita diakreditasi itu memang menjadi bahan pertanyaan oleh lembaga administrasi negara. Kenapa nilai PKTBT sikap perilaku itu hampir sempurna gitu ya, hampir sempurna. Nah, akibatnya kualifikasi peserta itu banyak yang sangat memuaskan dan menurut asesor dari LAN Jadi tanggal 21 itu sampai hanya 25. terjadi di BDK Surabaya, Bapak. Masa pintar-pintar kan pesertanya. Makanya, jadi kami harapkan Bapak Ibu para peserta mungkin untuk standar penilaian ini ya yang wajar lah ya, yang wajar. Kami yakin juga ingin niatnya membantu para peserta gitu ya, tapi wajar dan faktual gitu ya, sesuai dengan kenyataan lah. Mungkin range-nya mungkin ya maksimal 80 gitu Pak Kepala nggih. Atau seperti itu Bapak untuk sikap perilaku dan PKTBT. Ya sesuai itu, karena kita juga sering melakukan penyamaan persis pada saat seminar. Ya Pak, ya berlaku seperti itu juga saja kan. Oh nggih, siap. Iya. Nggih. Jadi Kalau sangat baik berapa ya kan? nggih. Dan bisa kalau betul-betul paripurna ya bisa +2 di atas gitu kan. Siap. Nggih Bapak. Nanti di slide mungkin saya tambahkan Bapak. Iya. Nggih, siap Ya, Bapak. Nggih, terima kasih Bapak. Nggih, monggo yang raise hand itu Mbak Ibu Dewi. Baik, selanjutnya Bapak Hadi Suseno dari MAN 1 Kediri. Monggo. Ya, terima kasih. Saya Hadi Suseno dari MAN 1 Kediri. Kebetulan yang saya mentori nanti 1 orang. Terkait dengan PKBT itu nanti apa harus teknis umum dan teknis substansi itu harus dua-duanya diikuti oleh pengembangan kompetensinya ya. Itu harus diikuti oleh para yang ikut lacar ini. Itu pertama. Yang kedua di situ tadi ada instansi lacar ini adalah instansi kita kan Kementerian Agama. Misalnya dari pihak tadi sudah ada MOC Pintar itu bisa diakui atau tidak itu. Kemudian mereka harus diberi surat tugas atau membuat laporan juga untuk hasil kegiatannya mengikuti kegiatan itu. Karena kalau mengikuti Pintar, misalnya minggu ini atau minggu depan, itu kan sertifikatnya tidak bisa langsung jadi. Nanti untuk bukti fisiknya sertifikat yang diminta sertifikat. Kalau sertifikat belum jadi, kita buatkan sertifikat sementara boleh atau tidak. Karena yang mengeluarkan sertifikat adalah dari pihak seperti itu. Kemudian waktunya apakah rentang dia mengikuti lacar ini atau sebelum jadwal lacar ikuti mereka sudah bisa ikut, itu bisa diakui atau tidak. Karena teman-teman insya Allah sebelum panggilan lacar sudah ada yang akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi Suseno, mentor dari serta latsar dari Kepala MAN 1. Izin menjawab Pak Kepala. Jadi tadi yang ditanyakan terkait dengan penguatan kompetensi ini kan ada umum dan substantif gitu ya. Apakah memang harus dua-duanya? Betul Bapak. Jadi penguatan kompetensi ini harus terdiri dari 2 unsur tadi, umum dan substantif gitu ya. Ada dulu pernah itu satu perguruan tinggi itu menyelenggarakan satu kegiatan, itu sudah sekaligus 2 materi yang disampaikan, umum dan substantif. Jadi waktu itu dosen ya, kebetulan dosen, jadi sekaligus kegiatan.
Kegiatan BIMTEK langsung. Jadi di situ ada jadwalnya, itu ada materi tentang persuratan, keuangan, kepegawaian, kemudian ada tentang model pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu terkait umum dan substansif kena semua. Atau kegiatannya terpisah. Jadi seperti Pak Hadi tadi menyampaikan, mungkin yang tata persuratan itu bisa ikut pintar. Boleh Pak, boleh. Terus yang substansi mungkin ikut di Kemenq, boleh Pak, boleh. Jadi nanti ada 2 sertifikat, boleh Pak. Asalkan 2 itu terpenuhi. Terkait dengan tadi kalau sertifikatnya lama gimana? Nah, nanti kan ada nilai Bapak ya yang diisi, itu cukup bagi kami dan semacam surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengikuti kegiatan PKTBT. Seperti itu Pak. Untuk laporan saya kira tidak Pak, belum ada laporan ya untuk terkait PKTBT ini. Jadi hanya sertifikat dan nilai itu saja. Dan apakah boleh dilaksanakan sebelum mengikuti lasar? Boleh Pak, tadi sudah di slide kami ada, itu termasuk diakui Pak, diakui. Asal ada nilai dan sertifikatnya tadi, tetap diakui. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Matur nuwun. Sekali tambahan. Ada minimal Terima berapa kasih jam Bapak. atau tidak? Selanjutnya masih ada satu pertanyaan dari Untuk Bapak minimal Kasubag jamnya tidak ada TU, Pak, karena Kabupaten workshop pun Probolinggo. ya, workshop hanya 2 jam pun boleh Pak, diakui Pak, tetap. Terima kasih. Luar Baik. biasa Pak Danang. Bisa dimulai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Pak Kepala Balai yang kami hormati beserta Bapak Danang selaku narasumber. Ini dari Kabupaten Probolinggo terkait ini ada boleh saya tanyakan Pak ini Pak. Untuk milestone-nya itu apa memang 30 hari itu paten itu Pak ya? Untuk milestone-nya, untuk milestone kegiatan ini. Apa 30 hari dan seandainya misalnya lebih dari itu apa bisa diperpanjang, Pak? Halo? Ya, 30 hari, Pak. 30 hari. Oh, terkait dengan masalah isu-isu misalnya ada yang lebih perlu kita bicarakan, apa kita bisa Pak merubah dari isu-isu yang berdasarkan analisis itu? Kira-kira. Baik. Izin menjawab Pak Kasubag TU Kabupaten Probolinggo. Jadi untuk milestone itu memang kita dibatasi Bapak. Memang di Perlan ini ada 45 hari, ada 30 hari. Tetapi karena di Balai Diklat ini jumlah pesertanya yang sedemikian banyak Bapak, sehingga kami memilih untuk 30 hari kerja. Jadi mohon milestone ini Bapak sepakati 30 hari kerja saja. Kemudian yang kedua terkait isu, Bapak selaku mentor dan atasan langsung sangat boleh untuk melakukan intervensi terhadap isu. Boleh Pak, walaupun saat ini sudah disepakati dengan coach, Bapak masih boleh merubah karena belum diseminarkan. Belum diseminarkan Bapak. Bahkan nanti ketika seminar pun nanti penguji misalkan isunya kurang tajam, itu masih bisa dirubah. Tapi kalau untuk mentor dan coach saya harapkan sebelum diseminarkan sudah sepakat gitu terkait isu yang diangkat. Siap. Boleh Bapak. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu Mentor. Pak Dana, mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya terkait isu ya. Contoh di sini tuh Pak ada CPNS di Balai Diklat, ada Pranata Komputer, BM. Ternyata itu kita bisa mengangkat apa kebutuhan kita di instansi, misalnya yang terjadi permasalahan. Misalnya di sini itu kan di Balai Diklat BMM-nya agak ini, maka saya nanti itu akan membahas bagaimana DBR-nya, bagaimana RKBM-nya itu bisa kebutuhan mendesak bisa di ini ya. Itu tambahan sedikit lah. Bapak, sangat tepat sekali. Jadi kadangkala peserta kan memang analisis isu kontemporernya mungkin kurang tajam gitu ya. Maka para pimpinan ini selaku kepala satker ini bisa langsung direktif tadi Pak. Direktif itu langsung mengarahkan. Nih, itu boleh, sangat boleh Pak. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih Bapak Ibu Mentor. Apakah ada yang ingin
bertanya kembali, monggo silakan raise hand-nya. Mungkin karena sudah perut kosong Mungkin ini. cukup Iya. nih. Sudah cukup nggak Bapak? Iya, dan Waktunya sudah makan jelas siang, Pak. sekali. Intinya dikeluarkan Pak Kepala Balai. Iya, Pak Adi. Baik, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya informasikan kembali untuk mengisi Mohon absensinya izin ya. Ibu, mohon izin. Baik. Oh, ada lagi. Oh Mohon ya, izin. Bapak dari KUA Bunga Materinya Gresik, mohon monggo. di-share. Oh Ya, iya, ya, iya. mohon izin. Ya. Ya, Terima kasih. bagaimana Bapak? Tadi telah disampaikan oleh Pak Danang bahwasanya tugas mentor yang lebih penting adalah memberikan penilaian tentang PKTBT dan perilaku. Nggih. Nah, jadi di samping itu nanti yang akan ditunjukkan oleh peserta di dalam melaksanakan ujian ke klasikal yang di kampus di sana, dia harus membawa nilai dan sertifikat. Nah, kalau sertifikat-sertifikat tadi, kalau yang mengikuti melalui BDK atau melalui keuangan tadi sertifikatnya dari sana. Apakah bisa melalui yang lain? Kalau memang bisa, apakah dari kami sendiri, dari Satker sendiri atau dari KUA bisa melaksanakan itu, dan cuma nanti kalau sertifikatnya itu juga sertifikatnya itu dari mana atau siapa yang berhak mengeluarkan. Mungkin gitu, izin. Makasih. Halo, Ya, izin terima menjawab kasih. Pak dari Baik, KUA monggo, Bunga Bapak. Gresik. Ya, Inje, jadi kan- selain dari lembaga-lembaga yang tadi, Bapak, nggih, boleh ya. Nggih. Cuman mohon izin, cuma Nggih, nanti boleh, Pak, sertifikatnya dari itu lembaga-lembaga yang mengeluarkan siapa, Bapak? Oke, tentunya sertifikat yang mengeluarkan adalah lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan tadi. Kalaupun memang satkernya mengadakan, mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan, Bapak. Misalkan ini kan Kemenak Kabupaten Gresik, boleh nanti minta Balai Diklat. kerjasama dengan Balai Diklat gitu, boleh Bapak. Kalau Ya. kampus biasanya kan punya lembaga pelatihan, kalau kampus mungkin mikro di lingkungan kerjanya itu juga boleh mengeluarkan sertifikat, Bapak. Seperti itu. Boleh Pak, selain yang kami contohkan tadi boleh. Oh iya, intinya yang mengeluarkan sertifikat tetap lembaga pelatihannya gitu ya, Pak, ya. Nggih, betul. Kalau BIMTEK mungkin bukan KUA-nya Kanwil gitu ya. Kalau BIMTEK mungkin Kanwil, workshop. Ya, seperti itu. kalau pelatihan Balai Diklat, kalau workshop, intake, seminar, ya bisa Kanwil atau ini. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih. Paling aman kalau kerjasama dengan Balai Diklat itu. Sami-sami Bapak. Mantap Pak, mantap. Berarti yang menyelenggarakan kan Kemenak, Pak, ya. Cocok Pak Japar, cocok. Ya, supaya reuni. semuanya tercover. Betul, terima kasih. Mohon diimbau kepada kepala-kepala Kemenak, Pak. Sebabnya. Iya, nanti disampaikan. Iya, biar peserta laskar ini Diusulkan Pak Hadi. Iya. Nah, Pak Hadi Pak itu Hadi, rajin itu. diusulkan Pak Hadi. iya, nanti saya buatkan biar semua peserta laskar ini dapat kerjasama MOU. Ini kan ada bakal subak Pak Hadi, diusulkan Pak Hadi. Iya. karena ternyata itu tadi dokumen wajib yang harus dibawa peserta untuk Iya. Kan kasihan gitu. Terima kasih Bapak. Ya, sami-sami. Baik, Ya. sepertinya cukup ya Pak ya untuk Iya, Pak Dewi pertanyaannya. kalau masih bertanya itu tetap ada itu. Baik. Ya, cukup. Baik, Cukup. kita cukupkan untuk sampai saat ini, lemes, Bapak. sampai saat ini Bapak Ibu. Demikian rangkaian kegiatan pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu untuk materi sudah Baik, saya share ketemu di Balai Diklat.